Selamat datang kembali di Wonosobo View dan selamat datang kembali di Jalan Sambet. Ini masih hujan ya guys, dan karena kemarin tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan, ya tidak ada salahnya kita sedikit cerita tentang sejarah kepahlawanan ya yang ada di Kertek, Kecamatan Kertek ya, yang mendasari penamaan sebuah dusun di Kecamatan Kertek. Kertek adalah sebuah kecamatan atau kota satelit kedua setelah Wonosobo ya, dan yang terbesar kedua setelah Wonosobo juga. Nah, di Kertek ini ada beberapa desa yaitu Banjar, Bejiarum, Bujasari, Candi Mulyo, Candiasan, Damarkasian, Kapencar, Karangluhur, Nyadi Kusuman, Pagerjo, dan Suren Gede. Nah, di Suren Gede ini ada satu dusun yang namanya cukup unik ya, yaitu Dusun Cawet. Bagi masyarakat Jawa, cawet ini dimaknai sebagai pakaian dalam wanita ya, dan ini menyebutnya juga seringkali dianggap kurang etis disebutkan di muka umum. Namun tidak dengan di dusun yang satu ini ya, di dusun di desa Suren Gede, Kecamatan Kertek. Dan penamaan cawet itu memang benar adanya ya. Di balik nama cawet ini terdapat sebuah kisah sejarah yang pantas kita apresiasi. Sebuah sejarah perjuangan masyarakat dalam mengusir penjajahan Belanda. Jadi penamaan Dusun Cawet ini tidak cuma sekedar lucu-lucuan atau asal-asalan saja. Menurut berbagai sumber, mantan kepala desa Suren Gede yaitu Bapak Sidik Sejati pernah menceritakan asal-usul penamaan Dusun Cawet. Ini berkaitan erat dengan sejarah perjuangan masyarakat dalam mengusir penjajahan Belanda ya. Konon kurang lebih 200 tahun yang lalu, sekitar tahun 1800-an, wilayah desa Suren Gede ini menjadi jalur jajahan kolonial Belanda. Nah, karena sering dilalui para penjajah, masyarakat jadi korban jajahan ya. Warga masyarakat yang notabene merupakan petani kerap dirampas hasil ladangnya, diambil hasil petaknya serta harta bendanya. Sehingga warga setempat yang merupakan warga pribumi ini merasa sangat diinjak-injak dengan sikap arogansi penjajah Belanda yang bukan siapa-siapa itu ya. Di situ itu cuma numpang lewat tok. Nah, sehingga warga kala itu sangat tertindas dan ingin sekali mengusir penjajah Belanda yang semaunya sendiri dan mengatur juga menguasai daerah itu ya. Sehingga si Mbah Cahyudo ya, yang merupakan ketua adat atau kepala kampung adat ya, kala itu daerah itu belum memiliki nama ya, berupaya melakukan pemberontakan kepada penjajah Belanda. Dan konon si Mbah Cahyudo yang merupakan sesepuh di daerah itu, waktu itu belum dinamai Dusun Cawet ya, dan belum ada desa Suren Gede, memiliki pengikut yang kesehariannya itu hanya menggunakan pakaian dalam atau cawet. Nah, si Mbah Cahyudo yang merasa tidak terima, juga warga ya, tidak terima daerahnya menjadi tempat jajahan, dan mereka juga tidak rela ya masyarakat di daerah itu tidak bisa menikmati hasil bumi dan tidak bisa hidup tenang di tanah sendiri. Nah, setelah berpikir, akhirnya si Mbah Cahyudo beserta penduduk setempat bertekad untuk membebaskan tanah kelahiran mereka dari penjajahan. Ya, walaupun dengan peralatan seadanya ya, mereka melawan sekuat tenaga para penjajah Belanda itu. Nah,
waktu melawan itu mereka ya itu cuma menggunakan celana pendek alias cawet itu ya dengan telanjang dada. Nah, dengan usaha yang tidak kenal lelah, akhirnya daerah tersebut berhasil melepaskan diri dari jajahan Belanda. Nah, karena pakaian yang dikenakan waktu melawan itu cuma celana pendek ya, celana dalam alias cawet, Simbah Cahyuda ini berpesan kalau nanti pas rejo rejaning zaman atau wilayah ini menjadi ramai, maka daerah tersebut diberi nama Cawet. Nah, itu adalah latar belakang dari penamaan sebuah dusun ya, Dusun Cawet di Desa Suren Gede, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, walaupun namanya ya agak sedikit unik, menggelitik ya, dan terkesan agak ya sedikit tabu saru itu ya. Kalau dibicarakan di muka umum dengan konteks lain ya, bukan dalam konteks dusun ini ya memang kayak gitu sih hasilnya. Tapi berhubung dengan desa ini, dusun ini ya, Dusun Cawet, ini adalah sebuah sejarah panjang dalam mengusir penjajahan ya. Sejarah kepahlawanan para warga Dusun Cawet ini dalam mengusir penjajah Belanda yang semena-mena terhadap warga pribumi. Kalau di tempat teman-teman sendiri ada enggak nama dusun, desa, atau daerah yang namanya cukup unik, menggelitik gitu? Ya, cukup sekian pembahasan tentang penamaan sebuah dusun yang namanya cukup unik, menggelitik, tetapi dilatar belakangi sebuah sejarah kepahlawanan tentang pengusir penjajah dari tanah kelahiran ya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.